Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali rasanya kita boleh berjumpa hari ini di dalam mendengarkan renungan harian Kristen 14 Juni 2022. Nah saudaraku, kita bersyukur karena anugerah Tuhan, damai sejahteranya dan sukacita dilimpahkan dalam hidup kita. Saudaraku, mari kita persiapkan hati kita untuk lebih lagi mendengar firman Tuhan pada hari ini. Saya ajak saudaraku untuk kita boleh berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur karena anugerah-Mu yang besar, kesempatan demi kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Semakin kami rindu, semakin kami haus kepada Tuhan. Engkau Allah Immanuel yang terus menyertai kami. Bapa, kalau saat ini kami boleh mendengar renungan firman-Mu, urapi kami, penuhi kami dengan hati yang sungguh-sungguh rindu kepada Tuhan. Kami percaya pengertian, hikmat daripada Tuhan mengalir atas kami, sehingga kami boleh menangkap dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Ini kami ya Bapa, kami siapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Musuh dalam Selimut. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 55. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat saudaraku. Doa minta tolong terhadap musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyergap mereka, biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati, sebab kejahatan ada di kediaman mereka, di dalam batin mereka. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu.
Amin. Saudaraku, yang mengkhianati dan berbuat jahat kepada Daud bukanlah orang jauh, bukan pula musuh yang sesungguhnya, tetapi orang yang sangat dekat dengan dia dan yang dikasihinya. Betapa perih hati Daud. Pengkhianatan, gosip, fitnah, iri hati, dan sebagainya seringkali datang bukan dari musuh jauh, tetapi datang dari orang-orang terdekat dengan kita. Ibaratnya musuh dalam selimut. Daud pun tak lepas dari musuh dalam selimut. Orang itu malah pergi beribadah bersama-sama dengan Daud. Tak heran Daud merasa dikhianati. Akibatnya muncul perasaan terluka dan tertekan. Dalam situasi demikian, yang ingin Daud lakukan adalah melarikan diri dan mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Daud merasa sangat sedih, gelisah, dan menangis karena dirinya takut dan gentar. Hal ini diakibatkan pengkhianatan oleh orang-orang terdekatnya, yaitu Ahitofel, penasehatnya, dan anak kesayangannya Absalom. Rasanya ia ingin melarikan diri dan pergi jauh dari situasi yang dialaminya dengan mencari tempat perlindungan, bahkan ke padang gurun untuk menghindari masalahnya. Tetapi ia tidak meninggalkan maupun menyalahkan Tuhan. Daud tetap mempercayai kesetiaan Tuhan. Daud bersedih dan menangis sepanjang hari. Ia yakin bahwa Tuhan akan menolong dan menyelamatkannya. Ia melaporkan segala tindakan kelicikan mereka yang menimbulkan kehancuran dan memohon Tuhan mengacaukan serta menghukum mereka. Dalam kondisi hati yang berduka, Daud mengajak umat Tuhan untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepadanya dan mempercayai Tuhan. Pengalaman pahit seperti yang dialami Daud ini bisa saja terjadi dimanapun, di tempat kerja, di lingkungan, serta rumah tinggal, di sekolah, atau bahkan di gereja tempat kita berjemaat. Di luar dugaan, orang-orang terdekat dapat menyakiti kita dengan segala perbuatan yang bersifat seperti musuh. Para hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang sepintas, tampak sehati sepikir dalam melayani Tuhan, ternyata juga saling menjatuhkan dan iri hati. Firman Tuhan memperingatkan, janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Seperti yang tertulis di Mika 7 ayat 5. Kita dapat disakiti dan dikecewakan oleh siapapun, bahkan orang terdekat kita. Saudaraku, saat berduka, segeralah berseru kepada Tuhan. Tuhan tahu situasi yang menimpa kita. Ia memahami rasa sakit dan penderitaan yang kita alami. Satu hal yang Tuhan inginkan, yaitu kita dapat setia dan bertahan di hadapannya. Maka Ia akan memelihara dan tidak membiarkan kita goyah. Saudaraku, sebab Tuhan sanggup merendahkan mereka yang menyerang kita tanpa alasan. Pembebasan dari Tuhan membuat kita aman dari serangan musuh. Berserahlah hanya kepada Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada hari ini. Mari saudaraku, tetap kuat, tetap semangat di dalam kebenaran firman Tuhan. Janji Tuhan iya dan amin. Sekalipun manusia mereka-rekakan yang jahat atas kita, namun Tuhan memberikan rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau menyertai kami
dengan penyertaan yang sempurna. Engkau memelihara hidup kami seperti biji matamu. Terima kasih buat hari ini. Engkau menuntun kami agar kami tetap kuat di tengah-tengah situasi keadaan yang tidak baik. Kami percaya sekalipun orang-orang berkhianat kepada kami, sekalipun banyak orang sekeliling kami yang menyakiti kami, kami tetap mengampuni mereka, kami melepaskan damai sejahtera bagi mereka. Tuhan yang membela kami, Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik buat setiap kami. Ini anak-anak-Mu yang boleh mendengar firman-Mu. Engkau kuduskan kami Tuhan, Engkau melayakkan kami. Ajar kami untuk tetap berharap hanya kepada Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Kami mau mengandalkan Yesus Kristus dalam hidup kami, dan Roh Kudus yang mengajar kami, menguatkan, dan memberikan kami semangat yang terus berkobar di dalam diri kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.